Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, kita mencoba belajar mengenai hak cipta. Hak cipta adalah salah satu kekayaan intelektual yang perlu kita pelajari karena ini adalah hak cipta, ya, salah satu rejim dari hak kekayaan intelektual yang cukup mudah untuk dikenali dan cukup mudah untuk mendapatkan perlindungannya. Nah, kita bisa perhatikan dari beberapa berita dulu ya. Misalnya di tahun 2008, ya, sudah cukup lama. Beritanya di kompas.com. Paten batik masih diperjuangkan. Ya. Jadi ini menyangkut isu pada saat salah satu negara mengklaim bahwa batiknya itu ya diklaim sebagai batik negara tersebut. Nah, tapi yang menjadi poin pada kuliah kita kali ini adalah bahwa batik disebut di sini sebagai paten batik. Nah, ini sering atau berapa kali kita dengarkan seperti itu. Apakah tepat? Nah, itu pertanyaannya itu. Jadi, paten batik itu apakah tepat kata atau kalimat seperti ini? Kemudian berita yang lain misalnya baru 80 motif batik Indramayu yang dipatenkan. Nah, ini juga muncul di Republika tahun 2017. Motif batik ya, dipatenkan. Jadi kalimatnya di situ. Ini kalimat yang tidak tepat dan kita bisa melihat ini eh, di Republika ya. Kemudian penggunaan kata yang lain tahun 2021. Motif batik anak disabilitas akan dipatenkan. Ini dari Jawa Pos. Jadi di sini ya, ada sebuah komentar menyangkut hak paten dari motif batik. Nah, kalimat-kalimat seperti ini menunjukkan bahwa masih ada dari masyarakat Indonesia, bahkan juga pewarta atau reporter atau wartawan yang masih belum paham apa perbedaan hak cipta dengan paten. Sehingga yang disampaikan di sini motif batik dipatenkan. Nah, ini satu kalimat yang tidak tepat. Ya. Kemudian di tahun 2019, ini dari website Talenta, hak atas kekayaan intelektual penting bagi perusahaanmu. Itu dari judulnya tidak ada persoalan ya. Tapi ketika membaca kalimat setelahnya, buku, pamflet, program komputer, perwajahan karya tulis, dan seterusnya. Ya, kemudian seorang penemu yang mematenkan temuannya berhak secara eksklusif. Nah, kalimat ini tentu tidak nyambung. Buku, pamflet, program komputer kok dipatenkan. Nah, sehingga menunjukkan bahwa masih belum pahamnya perbedaan antara hak cipta dan paten. Ya. Kemudian di websitenya Kementerian juga demikian. Ya, ini di website Kementerian. Ya, ada kalimat mematenkan. Ya, ini kalimat ini juga tidak tepat dipakai dalam konteks hak cipta. Kemudian di Facebook
ya, sebuah pemerintahan di Purbalingga misalnya. Ribuan UMKM tak memiliki hak paten. Apa konteksnya? Mematenkan merek cukup sulit. Ya, ini paten beda dengan merek. Sehingga kalimat mematenkan merek tentu saja tidak tepat. Merek berbeda dengan paten. Ya, sehingga kalau misalnya merek didaftarkan paten, ya pasti ditolak. Bukan hanya cukup sulit, pasti ditolak. Nah, sehingga kalimat seperti ini menjadi kalimat yang salah. Nah, kita butuhnya literasi belajar itu seperti itu, sehingga kita bisa mencermati mana yang benar, mana yang salah. Tidak semua berita yang ada di internet ternyata ada juga ya beberapa yang tidak tepat, sehingga kita perlu kritis. Di sini juga di website Marketeers ya, ini mematenkan ya, dari kalimat yang disampaikan oleh seorang founder dan CEO. Ya. Sehingga hal-hal seperti ini kita perlu ungkapkan apa atau sejatinya, apa sebenarnya hak cipta. Ya. Yang berbeda dengan paten, ya. Dengan merek itu berbeda. Teman-teman semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi apa sebenarnya hak cipta atau copyright ya? Copyright atau hak cipta adalah bagian dari kekayaan intelektual ya. Di video sebelumnya sudah disampaikan berbagai ragam jenis kekayaan intelektual yang memiliki cakupan objek perlindungan yang sangat luas. Apa itu? Yang dilindungi adalah ilmu pengetahuan ya, ilmu pengetahuan. Jadi bisa ide, bisa olah berpikir. Nah, itu tapi belum applied, belum menjadi teknologi. Nah, maka bisa dibedakan bahwa hak cipta itu ilmu pengetahuan, idenya, tulisannya. Tapi kalau sudah menjadi teknologi berupa proses atau produk teknologi, maka itu menjadi paten. Tapi kalau belum atau tidak menjadi produk atau proses teknologi, itu ilmu pengetahuan yang ranah perlindungannya adalah hak cipta atau copyright. Kemudian cakupan yang lain selain ilmu pengetahuan adalah seni. Jadi seni secara sederhana tidak bisa dipatenkan secara sederhana ya, pengertian umumnya. Karena apa? Seni secara umum masuknya adalah hak cipta. Tapi kalau teknologinya ya untuk memproduksi seni, teknologinya ya entah itu proses atau produknya bisa menjadi paten ya. Kemudian sastra. Sastra juga cakupan dari hak cipta. Program komputer ya, coding itu hak cipta, copyright. Ya, tapi teknologinya di bidang komputer ya, produk ataupun proses di bidang komputer itu paten. Ya, jadi sampai di sini pengertiannya mudah-mudahan jelas. Kemudian kita masuk ke pendaftaran hak cipta. Bagaimana cara mendaftarkannya? Pertama, ini mudah sekali ya. Jadi kalau Bapak Ibu sudah terregister di dalam akun e-hak cipta dgip.go.id, maka kurang dari 1, 2 jam, 3 jam, 4 jam ya, tidak lebih dari 1 hari, Bapak Ibu sudah bisa mendapatkan pengakuan atau perlindungan hak cipta dari karya Bapak Ibu teman-teman semua. Cara yang pertama, Bapak Ibu harus masuk dan terregister dalam ehakcipta.dgip.go.id ya. Index
php/register. Nanti yang ini diketik saja akan muncul seperti ini. Kemudian field yang harus diisi, ya, Bapak Ibu mengisi nanti emailnya apa, ya, diisi. Kemudian ke bawah-bawahnya passwordnya atau kata sandinya apa, nama lengkap Bapak Ibu. Jadi yang ada star, warna bintang warna merahnya ini harus diisi, tidak boleh kosong. Nomor KTP, kemudian tanggal lahir, alamat, kota, kode pos, ya. Kemudian ya dan lain-lain. Bapak Ibu nanti tinggal cek di website tersebut diisi, ya. Kemudian dari isian ini Bapak Ibu juga jangan lupa bahwa dicentang saya bukan robot. Nah, gitu ya. Nanti baru Bapak Ibu enter untuk mendapatkan email balasan. Nah, setelah Bapak Ibu dapat email balasan, kemudian passwordnya diaktifasi oleh ya, eHCipta tersebut, baru kemudian Bapak Ibu bisa melakukan login. Ya, jadi ke website eHCipta tadi, masuk atau klik bagian login. Emailnya dimasukkan, passwordnya dimasukkan, dan klik login. Ya, proses ini bisa kurang dari 1 hari untuk mendapatkan akun, ya bisa 2 hari, tapi tidak terlalu lama. Sehingga kalau misalnya proses lebih dari 3 hari, Bapak Ibu perlu mencoba kembali, ya, atau menanyakan kepada sistemnya. Mungkin ada kekeliruan. Ya. Kemudian pada saat mendaftarkan, Bapak Ibu harus menyiapkan dokumen eh, karya yang akan dimintakan hak cipta. Kalau buku ya berbentuk buku dari cover, ya, sampai daftar isi, kemudian isi bukunya. Kalau itu sebuah makalah ya makalahnya, kalau itu sebuah foto ya fotonya, kemudian kalau itu sebuah seni musik ya berarti rekamannya dan seterusnya itu disiapkan dulu. Kemudian pada saat mengisi, itu diberi kesempatan pada hari tersebut untuk membayar, ya. Karena ini Bapak Ibu minta perlindungan ke negara dan Bapak Ibu diwajibkan untuk membayar. Nanti diberikan kode billing yang Bapak Ibu kemudian bisa membayarnya melalui ATM ataupun melalui e-banking. Ya. Batas waktunya adalah hari itu sampai jam 24.00 ya, malam hari. Oke, kita lanjutkan. Setelah Bapak Ibu bisa login, masuk ke permohonan baru ya di sini. Ini diklik ya. Di sini ada permohonan baru dan daftar ciptaan. Klik permohonan baru. Kemudian akan muncul unduh template. Kalau Bapak Ibu sudah punya template-nya, Bapak Ibu tinggal menyilang sehingga tidak muncul ini. Ya. Jadi kalau itu muncul, Bapak Ibu bisa unduh surat pernyataan maupun surat pengalian hak. Contoh surat pernyataannya ada di sini, ya. Tinggal diisi nama kewarganegaraan, alamat, kemudian judul hak ciptanya yang mau dimintakan perlindungan dan seterusnya. Dibaca di sini ada keterangan-keterangannya, ya Bapak Ibu kalau sepakat. Kemudian ada materai, ya, dan ditanda tangan. Kemudian Bapak Ibu bisa scan atau foto. Nanti ini menjadi bagian kelengkapan yang Bapak Ibu harus lampirkan di dalam aplikasi ini. Ya. Oke. Kemudian detail permohonan, ya, Bapak Ibu isi. Yang pertama pilih, ya, apakah Bapak Ibu UMK atau lembaga pendidikan atau lembaga litbang pemerintah atau kategori umum.
Kalau umum, Bapak Ibu nanti tidak diminta bukti pendirian UMK atau lembaga pendidikan atau lembaga litbang. Tapi kalau Bapak Ibu mengklik yang UMK, lembaga pendidikan, Bapak Ibu nanti harus melampirkan SK pendirian atau SK izin operasional ya. Misalnya sekolah itu pakai izin operasional, lembaga litbang ya berarti SK pendirian lembaganya, UMK berarti ya izin pendirian UMK. Nah, bedanya apa kalau Bapak Ibu termasuk yang UMK, ya usaha menengah kecil, lembaga pendidikan atau litbang, itu biaya pendaftaran hak cipta sebesar Rp200.000. Kemudian kalau Bapak Ibu mengklik yang umum, misalnya, saya nggak punya kok, ya izin tadi, surat-surat izin tadi nggak punya, Bapak Ibu tinggal membayar, mengklik yang umum dan membayar Rp400.000. Kemudian jenis ciptaan, Bapak Ibu juga tinggal mengklik. Jadi harus sudah punya bayangan apakah karya Bapak Ibu itu masuk dalam karya tulis, karya seni, komposisi musik, ataukah karya audiovisual, karya fotografi, karya drama dan koreografi, karya rekaman atau karya lainnya. Ya, tuh. Jadi kalau masuk dalam salah satu ini, maka Bapak Ibu berhak untuk mendapatkan perlindungan hak cipta. Oke, kita lihat subnya, sub jenis ciptaan. Jadi contoh yang tadi karya tulis ya, karya tulis. Jadi untuk karya tulis sub jenisnya banyak. Misalnya Bapak itu punya karya atlas, biografi, buklet, buku mewarnai, buku panduan, buku pelajaran, buku saku, buku bunga rampai, cerita bergambar, ya, kemudian diktat, dongeng, e-book, ensiklopedia, jurnal, kamus, karya ilmiah, karya tulis berupa artikel, karya tulis disertasi, ini bagi yang kuliah S3, selesai S3, disertasinya mau didaftarkan hak cipta, bisa. Karya tulis skripsi, didaftarkan hak cipta, boleh. Karya tulis tesis, boleh dihak ciptakan. Karya tulis lainnya, Bapak Ibu, teman-teman semua punya komik, bisa daftarkan hak cipta. Laporan penelitian, majalah, makalah, modul, naskah drama, naskah film, naskah karya siaran, naskah karya sinematografi, jadi naskahnya ya, novelnya, perwajahan karya tulis, proposal penelitian, kan karya tulis semua. Puisi ya dalam bentuk tulisan, resensi, resum atau ringkasan, saduran, sinopsis, tafsir, terjemahan. Ini adalah subjenis karya tulis yang berhak mendapat hak cipta, pelindungan hak cipta. Kemudian kalau Bapak Ibu di bidang seni karyanya, subjenis ciptaan dalam karya seni apa saja? Alat peraga, ya. Jadi kalau alat peraga bisa menjadi hak cipta. Arsitektur, baliho, banner, brosur, diorama, flyer, kaligrafi, karya seni batik, ya, motif batik, karya seni rupa, kolase, leaflet, motif sasirangan, motif tapis, motif tenun ikat, motif ulos. Jadi berita sebelumnya tadi yang bicara mengenai motif batik itu adalah subjenis ciptaan masuk hak cipta, ya, jenis ciptaannya adalah karya seni. Itu motif. Jadi bukan paten. Motif batik sekali lagi bukan paten, tapi hak cipta. Kemudian pamflet, peta, poster, seni gambar, seni ilustrasi, seni lukis, seni motif lainnya, seni pahat, seni patung, seni rupa, songket, seni terapan, seni umum, sketsa, spanduk, ukiran. Itu karya seni ya yang bisa mendapatkan hak cipta. Jadi sampai di sini kita sudah mempelajari
karya tulis, bagian dari hak cipta, kemudian karya seni, ranah perlindungannya bukan paten tetapi hak cipta. Berikutnya kita masuk ke jenis ciptaan berikutnya. Selain karya tulis, karya seni, itu komposisi musik, karya audiovisual, ya, fotografi. Jadi sudah ada 5 sampai di sini. Ya, jenis ciptaan yang ketiga adalah komposisi musik, aransemen, musiknya sendiri, musik blues, musik country, dan seterusnya, jenis-jenis musik. Kemudian ini masih jenis musik ya, ada musik Latin, musik pop, musik rock. Ya, itu jenis komposisi musik ya, jenis ciptaannya komposisi musik. Kemudian karya audiovisual, film ya, ada dokumenter, film iklan, kartun dan seterusnya. Kemudian ada karya siaran, media radio, karya siaran media TV, siaran video, karya siaran kuliah ya dalam bentuk audiovisual kalau para dosen atau guru memberikan kuliah atau pelajaran ada karya audiovisualnya itu menjadi hak cipta ya jenis karyanya adalah audiovisual. Kemudian reportase itu juga karya audiovisual yang bisa dimintakan perlindungan ya kekayaan intelektual berupa hak cipta. Kemudian jenis ciptaan yang kelima adalah karya fotografi. Apa itu ya? Karya fotografi dan potret. Dan ini sangat mudah Bapak Ibu punya HP, ada kameranya bisa digunakan untuk mendapatkan hak cipta ya dengan karya fotografi. Kemudian jenis yang keenam yaitu karya drama dan koreografi. Ya, drama pertunjukan, drama musikal, ketoprak, komedi atau lawak, ya, koreografi, lenong, ludruk, opera, pantomim, pentas musik, pewayangan, seni akrobat, seni pertunjukan, sirkus, sulap, tari atau sendera tari, itu adalah jenis ciptaan yang keenam, ya, yaitu karya drama dan koreografi. Kemudian karya rekaman, ya, rekaman. Jadi Bapak Ibu punya ceramah direkam, bisa menjadi karya rekaman dan mendapatkan hak cipta. Karya rekaman suara atau bunyi, khotbah, ini bagi yang muslim ya, Bapak atau rekan-rekan atau para santri yang khotbah, kemudian direkam, itu bisa menjadi karya rekaman, khotbah, pidato, itu juga demikian. Kemudian terakhir kalau tidak masuk ke situ ya, ke yang 7 tadi, itu masuk karya lainnya. Apa itu? Basis data, kompilasi ciptaan atau data, permainan video, program komputer, itu masuk karya lainnya. Jadi dari sini sudah semakin jelas bahwa karya yang masuk jenis ciptaan itu ilmu pengetahuan ya bisa dalam bentuk karya tulis ataupun seni ya dengan beragam tadi jenis seni ya dan itu semua ada subjenis ciptaannya. Jadi Bapak Ibu perlu kemudian memetakan hasil karya Bapak Ibu itu masuk dalam hak cipta jenis ciptaan yang mana dan subjenis ciptaannya yang mana. Kemudian setelah itu, jadi subjenis ciptaan nanti di sini tinggal diklik dan dipilih. Bapak Ibu kemudian mengisi judulnya, judulnya diisi. Kemudian diuraikan singkat ya. Ya, singkat itu 1 kalimat, 2 kalimat, 3 kalimat. Jadi singkat aja yang menggambarkan karya ciptaan Bapak Ibu. Kemudian tanggal pertama kali diumumkan, ya tanggal berapa. Kemudian negara pertama kali diumumkan, Indonesia misalnya. Kemudian kota pertama kalinya ya, diumumkan, misalnya Surakarta. Ya. Bapak Ibu tinggal mengisi itu.
Berikutnya adalah data kuasa. Jadi kalau Bapak Ibu tidak memberi kuasa ya, atau melakukan pendaftaran atas karyanya sendiri atau karya timnya, maka Bapak Ibu klik yang data kuasanya no ya, tidak melalui kuasa. Kemudian data pencipta. Nah, ini Bapak Ibu harus menyiapkan nanti KTP ya. Kalau ada 2, 3, 4, 5, 10 ya semua ditulis di sini namanya, kewarganegaraannya, alamatnya, provinsi, kota, kecamatan, kode pos, email, badan hukum, kemudian aksinya di sini. Jadi kalau saat nanti ya diklik yang tambah pencipta ini. Kedua, klik lagi tambah pencipta lagi dan seterusnya. Kemudian data pemegang hak cipta. Jadi kalau misalnya penciptanya itu dosen, data pemegang hak ciptanya itu perguruan tinggi, maka di sini nanti diisi perguruan tingginya, ya. Misalnya ketua LPPM, berarti nanti nama, kewarganegaraan, alamat, provinsi, kota, kecamatan, kode pos, email, ya. Nanti data pemegang hak cipta. Tapi kalau sama, ya, data pencipta dan pemegang hak ciptanya sama, ya nanti tinggal disamakan, diisi yang sama dengan yang di atas. Mudah-mudahan jelas ya, tidak bingung. Jadi, bedakan antara data pencipta dan data pemegang hak cipta. Kalau guru, bisa data pemegang hak ciptanya adalah kepala sekolah atau kepala madrasah atau mudir. Ya. Tapi kalau sama, ya berarti bukan, karena itu misalnya karya Bapak Ibu, hasil olah Bapak Ibu, olah pikir Bapak Ibu dengan biaya dari Bapak Ibu dan rekan-rekan sendiri. Maka antara data pencipta dan data pemegang hak cipta itu sama. Berikutnya adalah lampiran, ya, lampiran. Jadi Bapak Ibu, ini perhatikan nanti yang warna merah, ya, itu harus ada. Bapak Ibu dan seluruh pencipta tadi men-scan KTP, ya, KTP-nya dibuat dalam satu file. Jadi kalau ada 10 peserta berarti minta 10 KTP kemudian dibuat dalam satu file. Masukkan ke sini ya, select file. Kemudian surat pernyataan yang tadi ya, surat pernyataan yang diunduh kemudian Bapak Ibu isi, di-scan, scan-nya masuk sini. Kemudian contoh ciptaan ya, tadi jenis ciptaan dan subjenis ciptaan itu Bapak Ibu, rekan-rekan semua ya di masukkan ke sini. Bisa dalam bentuk audio visual ya audio visual, program komputer ya program komputernya, codingnya dimasukkan, atau karya tulis ya skripsi ya berarti skripsinya dan seterusnya. Kemudian ini tidak wajib diisi ya. Ini juga tidak wajib surat keterangan UMKM atau kalau sekolah ya izin operasional, kalau perguruan tinggi misalnya LPPM ya SK pendirian unit tersebut ya. Jadi dimasukkan ke sini. Kemudian yang dua bawah ini tidak wajib diisi. Nah, setelah itu Bapak Ibu nanti submit, klik di bagian sebelah kanan itu ada submit. Nah, kemudian Bapak Ibu cek ya, di email Bapak Ibu akan mendapatkan notifikasi seperti ini. Adalah kode billing yang Bapak Ibu gunakan untuk membayar ya, bisa melalui ATM atau e-banking ya, atau mobile banking. Dimasukkan kode pembayaran, penerimaan negara, kemudian batas waktunya adalah hari itu sampai malam hari. Oke, kemudian Bapak Ibu juga bisa melihat ya di bagian dashboardnya Bapak Ibu semua daftar ciptaan. Jadi kalau sudah permohonan baru, Bapak Ibu sudah membayar, nanti ada daftar ciptaan. Ya, ini adalah di akun Bapak Ibu berapa daftar ciptaan yang Bapak Ibu pernah daftarkan itu akan muncul di sini. Ya, ini nomor permohonannya dan seterusnya. Ya, jenis ciptaannya apa itu ada.
Kemudian saya klik misalnya yang nomor 2 ini ya. Saya punya yang di sini dengan judul 8 karakter dasar mengenal diri melejitkan potensi. Ini kalau diklik datanya akan muncul seperti ini ya, permohonan, jenisnya, nomor sertifikatnya. Jadi ini kalau sudah membayar, sudah diterima, dapat perlindungan dan bisa dicek di dashboard-nya. Kemudian Bapak Ibu, di sebelah kanan tadi ada sertifikat ya, di dashboard Bapak Ibu tadi, di bagian kanan ada sertifikat. Di sebelah kiri tadi yang nomor tadi diklik kemudian akan mendapatkan sertifikat seperti ini, di-download ya. Surat pencatatan ciptaan ya. Seperti ini, perlindungannya seumur hidup ya, kodenya, kemudian halaman kedua itu adalah lampiran penciptanya, siapa penciptanya dan siapa pemegang hak cipta tersebut. Jadi kalau sama, samakan antara pencipta dan pemegang. Kalau beda berarti penciptanya A, B, C, pemegangnya misalnya di E, F, itu juga tidak masalah. Oke, Bapak Ibu, itu adalah sedikit kita mencoba mengenal hak cipta, ya jenisnya seperti apa, dan bagaimana proses pendaftarannya. Sehingga Bapak Ibu ketika melakukan pola pikir, menghasilkan ilmu pengetahuan, menghasilkan seni, ya, atau program komputer, itu bisa mendapatkan pelindungan dari negara. Kalau Bapak Ibu kemudian jenisnya UMKM, sekolah, atau perguruan tinggi, itu dengan biaya 200.000 cukup murah. Dan kalau Bapak Ibu tidak mempunyai izin atau surat keterangan UMKM atau sekolah atau perguruan tinggi bisa mendaftarkan umum dan biayanya adalah Rp400.000. Jadi juga masih eh, apa ya tidak terlalu mahal. Sehingga apa yang Bapak Ibu hasilkan itu mendapatkan perlindungan dari negara berupa hak cipta. Jadi sekali lagi prosesnya mudah, maka silakan Bapak Ibu berkarya sebanyak-banyaknya, daftarkan hak ciptanya untuk Bapak Ibu mendapatkan perlindungan dan Bapak Ibu mendapatkan reputasi. Ya, terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.